Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Hari ini juga kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi di kelas ini pada mata pelajaran dasar desain grafis. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran yang sebelumnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu supaya pembelajaran hari ini itu berkah, ilmunya mudah diterima dan bisa diamalkan nanti kalian ke depannya. Silakan untuk KM Ilham, boleh mana Ilham? Ya. Mengawali pembelajaran hari ini, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ilham. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita ke depannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan nih pada kalian. Yang pertama, karena ini musimnya lagi pancaroba, tuh ada yang batuk-batuk. Ya, Bapak harap kalian menjaga kondisi tubuh kalian, kesehatan kalian, makan yang sehat-sehat, jangan makan es terus gitu ya. Takutnya sakit batuk. Terus tadi udah istirahat, udah pada makan, minum, udah pada semangat lagi ya. Harus semangat nih ya. Karena setiap pembelajaran Bapak harapkan kalian harus tetap semangat supaya ilmu-ilmunya itu mudah diterima. Nah, kemudian ada hal yang ingin Bapak sampaikan terkait kesepakatan dalam pembelajaran ini. Jadi Bapak harap nanti kalian semua yang ada di sini aktif, partisipatif ya dalam pembelajaran. Dan satu hal, ketika dalam pembelajaran Bapak harapkan kalian semuanya memperhatikan materi-materi yang disampaikan. Nanti ada video-video yang disampaikan dan mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Sama satu hal lagi, Bapak harap nanti ketika pembelajaran jangan ada yang memainkan HP dulu sebelum nanti dari izin dari Bapak untuk menggunakan HP. Karena nanti juga kalian menggunakan HP untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Oke ya? Oke. Nah, hari ini apa sih akan kita bahas? Nah, kita akan bahas ini. Jadi, kita akan melanjutkan lagi materi yang kemarin. Kemarin kan kita sudah belajar apa? Tentang apa? Prinsip-prinsip dasar desain grafis ya. Oke, prinsip-prinsip desain grafis itu ada berapa aja? 8 ya. Ada apa? 1, boleh ngacak juga nggak apa-apa seingatnya. Keseimbangan, proporsi, betul. Irama, kesederhanaan, kesatuan. Terus ada apa lagi? Keselarasan, penekanan, dan kontras. Irama tadi udah. Nah, betul ya. Jadi, yang kemarin kalian masih ingat, dan sekarang kita masuk lagi ke pembahasan baru, yaitu menggunakan alat scanner. Sebelumnya, Bapak ingin tanya dulu nih. Pernah nyoba belum? Pernah pakai belum alat scanner? Atau pernah nyoba nyekan dokumen pakai scan? Belum pernah ada yang nyobain nyekan? Tapi tahu scan itu kayak gimana? Tahu, oke. Nah, hari ini kita akan lebih memperdalam lagi. Jadi, banyak ya jenis-jenis dari scanner ini, apa aja, fungsinya apa aja, dan nanti kalian akan mempraktekannya. Gimana cara pakai scan-nya, terus nanti kalian mempresentasikan demonstrasi hasil scan kalian, seperti itu. Tapi sebelum ke sana, ada game dulu dari Bapak nih, sebelum mulai. Jadi, biar nggak terlalu serius, ada game dulu. Boleh lihat ke depan, game itu adalah ini, tes kokologi, atau game cocok logi. Pernah nyoba ini, main gini? Oke, coba baca di depan. Kamu sedang bermain game ya. Ada mengusir alien dengan pistol. Bos terakhir dari alien ini ada dalam bentuk sebagai berikut. Bagaimana menurut penampilannya? Yang A itu buaya yang ganas, B serangga, C seperti kelinci yang lucu, atau D makhluk lembek seperti agar-agar.
Nah, itu ada 4 jawaban ya. Nanti kalian coba jawab. Terserah jawabannya apapun, itu tergantung pilihan kalian. Yang pertama dulu nih, yang A, siapa yang jawab A? Ada nggak? Boleh angkat tangan. Kalau B, yang serangga? Nggak ada. Yang C, angkat tangan. Kalau yang D? Oke, hampir semuanya D ya. Nah, ini masing-masing jawabannya. Jadi yang namanya game kokologi ini masing-masing jawabannya itu mencerminkan kepribadian kalian. Jadi setiap jawaban yang kalian pilih ini bisa melihat kepribadian kalian. Kita lihat nih jawabannya nih. Nah, jadi jawaban tadi, tes tadi itu bos alien itu menggambarkan teman kalian yang bikin nyebelin, bikin stres. Jawabannya tergantung tadi ya. Kalau yang jawab A, yang pertama nih, buaya bermulut besar, itu mewakili seorang teman yang serakah dan tidak adil. Nah, itu seseorang yang akan mencuri kesempatan yang kamu miliki di masa depan. Mungkin juga hal ini menyebabkan kamu kehilangan orang yang kamu sukai. Sebaiknya kamu menjaga jarak. Untung nggak ada yang menjawab A ya. Kalau ada yang jawab A, kayaknya punya teman kayak gitu. Sekarang yang B, yang serangga nih. Kalau serangga itu simbol kekejaman yang dan hal dingin. Nah, ini gimana? Yang membuat stres adalah ketika kebingungan dan memerlukan teman diskusi, dia tidak mau berpikir serius untukmu. Jadi masa bodoh gitu. Mau ada masalah kita curhat, nggak didengerin. Nah, itu orang yang bikin stres. Kalau yang jawabannya serangga. Terus yang C tadi, yang kelinci yang lucu nih. Jadi kalau kelinci yang lucu mah, kamu mudah stres menghadapi teman yang datang berbaik padamu, yang minta tolong, tapi kamu nggak suka kayak gitu ya. Kemudian cobalah nasihati temanmu itu bahwa hal-hal pribadi lebih baik dia lakukan sendiri. Istilahnya mah manja, pengen kemana-mana pengen ditemenin, ke WC minta ditemenin, jajan minta ditemenin gitu ya. Nah, itu jawaban. Kalau jawaban gini, jawaban yang ini kayaknya punya masalah kayak dengan teman yang kayak gitu. Dan yang terakhir nih, banyak yang jawab agar-agar. Nah, kalau agar-agar ini, aliennya itu seperti agar-agar menunjukkan seseorang teman yang selalu berubah dalam perkataan maupun perbuatannya. Istilahnya mah suka hoax. Gitu ya. Nah, kamu dibuat pusing olehnya dan sepertinya kamu bisa jadi stres. Lebih baik kamu mengabaikan saja tingkah laku temanmu yang seperti itu. Dijamin perasaanmu akan lebih ringan. Ini teman ya. Jadi kalau yang jawab agar-agar biasanya yang bikin stresnya itu misalkan gini, besok main yuk, ayo. Pas besoknya main jadi nggak jadi. Nah, wacana aja itu suka hoax kayak gitu ya. Itu yang disebut dengan game kokologi. Mau lagi nggak? Ini satu lagi ya. Nanti jawabannya itu mewakili diri kalian. Jadi semuanya harus jawab nih. Nanti Bapak tanya jawabannya apa, nanti kalian angkat tangan ya. Oke. Yang kedua nih, Bapak bacakan tesnya. Pada saat ulang tahunmu, seorang teman mengirimkan sebuah bingkisan cantik padamu. Isi bingkisan itu adalah A. Pakaian, B. Logam mulia, C. Buku, D. Buket bunga. Oke, sekarang yang A nih. Siapa yang mau jawab A? Angkat tangan. Anda? Leo, Dini, kebalik. Kebalik dulu. Nah, Dini. Oke, pakaian. Sekarang yang jawabannya B. Logam mulia nih. Siapa? Satu. Ada lagi nggak? Nggak ada. Oke, cuma Julfikor aja nih. Sekarang yang jawabannya C, buku. Siapa angkat tangan? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, banyak juga ya. Oke, yang terakhir buket bunga mawar. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Lumayan. Oke, kita lihat jawabannya kayak gimana ya. Nah, ini jawaban yang kalian pilih itu mewakili diri kalian. Kita lihat. Jadi soal tadi itu tentang lawan jenis yang mudah membuatmu tertarik. Jadi lawan jenis yang membuat kamu suka itu kayak gimana? Nah, yang A nih, yang jawabannya pakaian. Coba lihat dulu. Yang jawabannya pakaian itu, kamu tipe orang yang lebih mementingkan kebaikan kecil daripada hadiah maupun kata-kata manis.
Namun perlu dicatat, kamu juga mudah tertipu. Jadi kalau ini mah orang yang suka mudah jatuh cinta gitu ya, mudah suka sama orang. Tapi gampang ke ghosting. Itu yang milih A. Sekarang yang B. Tadi apa? B teh logam mulia ya. Nah, kalau logam mulia itu kamu adalah orang yang menyukai uang dan hal yang indah serta menyenangkan. Kamu mungkin akan mudah jatuh cinta terhadap orang yang mau menraktir kamu. Julfikor berarti Julfikor mah senang dijajanin sama. Oke, sekarang yang ketiga nih. Nah, kalau yang ketiga itu kamu menyukai orang yang cerdas, namun berhati-hatilah agar tidak memandang rendah orang lain. Ketiga itu jawabannya tadi apa? Pilihannya apa? Buku ya. Oke. Berarti suka orang-orang yang pinter gitu ya. Kalau yang pilihannya buku mah. Terus yang D terakhir, buket bunga mawar. Nah, kalau buket bunga mawar itu kamu menyukai orang yang serba sempurna. Luar biasa, serba sempurna. Kamu tidak akan jatuh cinta pada orang yang tidak memiliki kepribadian. Kamu akan menyelidiki terlebih dahulu kepribadian orang tersebut. Mungkin mustahil bagimu untuk jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, ini mah tipe-tipe orang yang sulit jatuh cinta. Sulit membuka hatinya. Pilihan yang buket bunga mawar. Gitu ya. Ini cuma game ya. Itu kan game cocok logi, jadi pencocok-cocokan aja. Benar atau enggaknya mah ya itu tergantung kalian sendiri. Gitu ya. Nah, itu sedikit aja intermezzo ya, pembukaan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, Bapak absen ya untuk kehadiran hari ini. Siapa aja yang hadir? Aryanda Yulita. Denis Nasrul Syam. Denis, oke. Sini. Dena Saputri. Dini Febrianti. Ilham Abdul Salam. Ilham Sobariana. Ima Rahmawati. Martanti Nur Saidah. Muhammad Hilmi. Muhammad Tata Saputra. Muhammad Julfikor Firdaus. Najwa Bella. Nanda. Nimatul Jana. Rijal Nugraha. Izin ya. Salwa Aprilia. Sandi Satrio. Jaskia Febriliani. Ya, Febriliani. Asep. Ya. Nah, ini ya. Jadi tadi seperti yang Bapak sampaikan, tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian bisa memilih nih jenis scanner yang kayak gimana dan fungsinya itu apa aja. Yang kedua, nanti kalian mendemonstrasikan cara nyekan itu kayak gimana. Dan yang ketiga, ada proses presentasi. Dan yang terakhir, nanti kalian harus bisa menggunakan mesin scanner itu. Nah, nanti ini ada tujuan akhirnya. Tapi sebelum itu, kita melalui prosesnya dulu, materinya dulu, nanti Bapak sampaikan. Nah, kalian simak baik-baik. Di sini ada tayangan video dulu yang kita sama-sama lihat terlebih dahulu. Jenis-jenisnya. Nah, untuk mata pelajaran habis kelas 10 kaji. Nah, jadi langsung aja. Scanner dan jenis-jenisnya. Scanner itu apa dulu? Scanner itu dalam bahasa Inggris. Jika kita. Nah, ini silakan diperhatikan karena nanti berkaitan dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Kalau secara teknis, scanner itu sebuah alat, adalah sebuah alat. Alat itu fungsinya adalah membaca bentuk atau sifat fisik suatu benda. Misalnya dalam bentuk 2 dimensi seperti barcode atau bentuk 3 dimensi, misalnya suhu wilayah, suhu daratan, suhu dan lain-lain. Adalah alat-alat untuk scan atau untuk menilai. Nah, jadi dari situ bisa
biasa iklan. 단 한 명의 관객이라도 제 연기로 인해서 행복감을 느끼거나 인생의 위로를 느꼈으면 진짜 배우더라고요. Dia terjemahkan dan mesin KJ. Jadi langsung aja scanner dan jenis-jenisnya. Scanner itu apa dulu? Scanner itu dalam bahasa Inggris jika kita terjemahkan dan jenisnya artinya adalah pemindai, atau kalau secara teknis scanner itu sebuah alat adalah sebuah alat. Alat itu fungsinya adalah membaca bentuk atau sifat fisik suatu benda. Nah itu ya, Misalnya dalam bentuk 2 dimensi fisik. seperti barcode, atau bentuk 3 dimensi misalnya suhu wilayah suatu daratan, suhu dan lain-lain. Itu adalah alat-alat untuk scan atau untuk memindai. Nah, jadi dari situ sudah bisa kita kira-kira fungsi scanning itu apa. Jadi scanning itu adalah sebuah proses yang dimana kita melibatkan sebuah alat yang bernama scanner. Jadi scanning adalah prosesnya, scanner adalah alatnya. Nah, sedangkan dalam dunia desain grafis, scanner itu adalah alat yang berfungsi sebagai pemindai atau membaca halaman yang tercetak pada kertas, kain, atau media lainnya yang kemudian diubah menjadi data digital. Keperluan kita menggunakan scanner itu apa? Jadi keperluannya adalah untuk membuat sebuah data yang bersifat nyata atau real menjadi sebuah data yang bersifat digital. Nah, contohnya seperti misalnya kita memerlukan sebuah foto yang di scan atau dipindai menjadi sebuah gambar digital. Kemudian untuk jenis-jenisnya, Nah ini yang pertama ada drum scanner. mengubah data manual menjadi data digital. Yang ini, yang pertama ini adalah drum scanner. Jadi scanner generasi awal menggunakan tabung atau drum seperti di gambar ini. Ini ada tabung untuk men-scan. Kita letakkan gambar di bagian tabung tersebut. Nah, jadi untuk drum scanner ini bisa men-scan dalam ukuran gambar yang lumayan besar, hingga 24.000 ppi. Jadi drum scanner mah scanner jadul ya, jadi, zaman dulu. Untuk scan skala besar misalnya, kita mau scan poster. Nah, scan poster itu hampir tidak memungkinkan dengan scanner biasa. Jadi kita bisa menggunakan drum scanner ini. Tapi drum scanner ini sudah sangat jarang digunakan untuk umum. Mungkin bagian percetakan yang besar masih menggunakan ini. Tapi kalau untuk industri rumahan hampir tidak ada drum scanner ini. Kita lanjut. Nah, yang kedua ada flatbed scanner. Flatbed scanner ini adalah scanner yang paling umum digunakan di entah itu di rumah, di kantor, atau di industri percetakan. Nah, scanner flatbed ini berbentuk datar dan kenapa paling sering digunakan? Karena ramping, tipis, ringan, dan kompatibel dengan berbagai macam komputer. Jadi scanner jenis ini hampir bisa digunakan dalam semua jenis komputer. Karena itulah penggunaannya sangat mudah. Ke pause. Flatbed scanner. Satu, kita masuk ke materi berikutnya. Scanner umum tadi adalah flatbed scanner seperti ini. Flatbed scanner ini adalah scanner yang paling umum digunakan.
gunakan di entah itu di rumah, di kantor, atau di industri percetakan. Nah, scanner flatbed ini berbentuk datar dan kenapa paling sering digunakan karena ramping, tipis, ringan, dan kompatibel dengan berbagai macam komputer. Jadi scanner jenis ini hampir bisa digunakan dalam semua jenis komputer. Karena itulah penggunaannya sangat mudah. Selain itu harganya juga cukup terjangkau. Tapi kekurangannya flatbed ini cuma bisa memindai ukuran kertas yang umum, misalnya letter, legal, dan A4. Kalau ukuran poster seperti A3 itu akan sulit karena ukuran scanner ini biasanya sangat terbatas. Kemudian kekurangan besar dari flatbed adalah keterbatasan pemindaian dari satu sisi saja. Jadi tidak bisa men-scan dua sisi. Kalau mau dua sisi kita harus men-scan secara bergantian atau juga men-scan dalam jumlah banyak. Nah, biasanya scanner flatbed ini ada di terpisah seperti gambar atau ada di bagian atas sebuah printer. Ada kadang-kadang printer yang sudah punya flatbed scanner bagian Nah, atasnya. biasanya itu kalau flatbed mah ngegabung sama Ini printer. ada namanya roller ADF atau automatic document feeder scanner. Cara kerja roller ADF ini mirip sama flatbed, tapi bedanya scannernya, kertasnya itu bergerak. Jadi kita bisa taruh kertas di bagian atas seperti ini. Nanti kertasnya akan ditarik ke dalam, di scan, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, beberapa jenis printer yang lebih maju atau lebih modern biasanya menggunakan scanner tipe ini. Jadi sudah ada scanner yang printer yang menggunakan scanner tipe ADF ini. Ini memungkinkan kita men-scan lebih dari satu halaman sekaligus. Ini juga sama mirip kayak printer. Yang mau di-scan sini, kita bisa colok flash disk, langsung dicolok ke komputer. Kemudian roller ADF ini akan men-scan secara otomatis sampai selesai. Kemudian, nah, ini hand scanner. Pasti kalian sering lihat nih. Untuk pas apa coba? Scanner tangan ini. Scanner tangan. Kita mungkin bisa belanja, terus yang untuk COVID itu tuh suhu. Nah, oke. Karena ukuran yang dipilih sangat terbatas, scanner itu cuma memilih dengan scanner di bagian yang kecil seperti ini. Karena ukuran bidang yang di-scan sangat terbatas, jadi jaraknya juga harus dekat. Jadi misalnya ini biasanya scanner tangan seperti ini bisa digunakan untuk scan barcode atau juga memindai suhu tubuh manusia, itu yang termometer tembak itu juga termasuk ke dalam. Nah, itu ya yang scanner. betul yang ditembak itu. Tapi untuk di supermarket sudah ada scanner yang lebih canggih, itu tidak perlu tombol lagi, kita cukup dekatkan barcode saja ke depannya, maka dia akan men-scan secara otomatis. Ada ya, sering lihat kan kalau di Alfa kalian belanja kan gitu ya. Untuk men-scan barcode dari tiket yang dibeli. Nah, itu juga termasuk dari hand scanner walaupun posisinya ditaruh di meja, tidak dipegang langsung dengan tangan. Kemudian ada yang namanya OCR atau Optical Character Recognition. Alat ini bentuknya seperti pulpen besar seperti ini. Fungsinya adalah memindai teks atau tulisan yang ada di kertas, tapi kemudian teks itu akan dirubah menjadi teks digital. Jadi setelah kita scan menggunakan alat ini dengan cara disapu di bagian teksnya, setelah selesai semua, dia akan mengubah tulisan yang kita scan menjadi tulisan digital. Jadi tulisannya bisa diedit di komputer. Berbeda dengan menggunakan flatbed seperti ini atau ADF seperti ini, apapun yang di-scan akan berbentuk gambar atau berbentuk gitu ya. Gambar bitmap. Jadi kalau yang di-scan itu apapun akan berbentuk gambar. Teks digital seperti itu. Jadi kelebihan dari OCR adalah bisa men-scan gambar menjadi tulisan dari kertas menjadi sebuah tulisan digital. Kemudian ada manual feeding scanner. Manual feeding scanner ini sistem kerjanya adalah menggerakkan dokumen yang akan dipindai melalui sensor. Jadi ini scannernya ditaruh di sini, kertasnya dimasukkan satu persatu. Nah, jadi ini sudah bisa menarik kertas dan langsung di-scan. Sebenarnya fungsinya mirip dengan flatbed, tapi bedanya ini dia akan ditarik kertasnya. Kalau flatbed kita taruh di dalamnya, kalau ini akan ditarik. Nah, ini bisa digunakan untuk scan beberapa halaman secara sekaligus, dan dilihat dari ukurannya tampaknya lebih kecil daripada flatbed scanner.
Kemudian ada mobile barcode scanner. Mobile barcode scanner ini sistemnya mirip dengan hand scanner. Dia dibawa menggunakan tangan. Kemudian dia juga sudah punya layar seperti itu. Nah, kalau mobile barcode scanner ini biasanya digunakan petugas PLN tuh. Kalau yang ngecek ke rumah-rumah itu kan ada pakai itu. Alat ini mudah untuk dibawa kemana-mana, dan alat ini biasanya digunakan oleh petugas PLN atau petugas PDAM yang lagi mencatat tagihan di rumah-rumah. Nah, ini ada portable scanner. Ini alatnya sudah cukup modern, sudah cukup canggih, di mana bentuknya itu mirip dengan manual feeding scanner tadi. Manual feeding scanner. Tapi yang ini kita pegang secara langsung untuk men-scan gambar maupun tulisan. Jadi tinggal kita sapu di bagian atasnya, dan kemudian nanti dia akan merubah men-scan gambar yang kita sapu tersebut. Nah, kalau yang ini metal scanner ini berfungsi seperti biasanya digunakan oleh satpam atau petugas keamanan di mal-mal atau tempat-tempat tertentu. Ini digunakan untuk mengidentifikasi atau memeriksa logam dalam jarak dekat. Biasanya kalau kalian mau masuk ke mall atau mau masuk ke daerah-daerah tertentu, diperiksa dengan alat ini dulu untuk memastikan tidak membawa logam atau senjata api atau senjata tajam. Nah, jadi metal scanner ini ada yang dipegang dengan tangan seperti ini, ada juga yang biasanya berbentuk seperti gerbang yang ada di bandara. Jadi fungsinya adalah untuk memeriksa keberadaan logam yang dibawa di tubuh kita. Metal scanner ya, men-scan logam. Kemudian ada lagi yang namanya 3D scanner. Ini sudah Canggih. Sudah sangat modern, di mana jenis scanner ini mampu memindai gambar atau objek secara 3 dimensi. Nah, kemudian teknologi yang digunakan pada scanner ini adalah sensor laser yang dipancarkan pada setiap sisi benda. Jadi dia akan memproyeksikan atau menembakkan laser pada benda yang di-scan, kemudian proyeksi tersebut akan kembali dibuat menjadi citra dalam gambar digital. Jadi dia akan menjadi sebuah objek 3 dimensi di komputer setelah kita scan menggunakan scanner ini. Kemudian ukuran objeknya itu menyesuaikan dengan ukuran mesinnya. Jadi kalau objeknya terlalu besar, lebih besar dari mesinnya, mungkin tidak bisa di-scan oleh mesin ini. Kemudian yang terakhir adalah scanner film negatif. Ini bentuknya sekilas mirip dengan flatbed scanner, tapi fungsinya ini khusus untuk men-scan gambar negatif. Gambar negatif kalau kalian tidak tahu itu adalah media penyimpanan dari gambar atau kamera film yang jadul. Kamera, kalau orang tua kalian biasanya menyebutnya kamera Tuster. Nah, itu menggunakan roll film atau biasanya disebut dengan klise untuk menyimpan gambarnya. Nah, proses membuat gambar klise itu menjadi gambar digital atau gambar biasa itu memerlukan sebuah proses. Nah, di sini ada namanya scannernya. Nah, kemudian harga scanner ini cukup mahal. Jadi biasanya scanner ini kurang diminati. Kenapa? Karena dia fungsinya cuma khusus untuk men-scan gambar film negatif saja. Jadi jarang digunakan kalau scanner film negatif. Itu tadi jenis scanner yang ada atau umum digunakan. Untuk pertemuan berikutnya bakal memperlihatkan cara penggunaan dari scanner flatbed, karena scanner flatbed adalah scanner yang paling umum digunakan. Dan itu menggunakan scanner flatbed biasanya menjadi skill-skill dasar yang harus Nah, itu ya tadi sekilas tentang jenis-jenis scanner yang ada dan fungsi-fungsinya. Nah, ini Bapak akan sedikit menyampaikan ulasan tadi dari video tadi supaya semakin paham ya kalian tentang fungsi scanner itu apa. Tapi sebelum itu Bapak ingin tanya dulu nih. Kan ada printer, ada scanner. Tahu kan pasti sering lihat printer sama scanner. Bedanya apa kira-kira? Buat ngeprint. Apa itu disebutnya? Ya betul. Cetak, betul kata Ilham ya. Jadi kalau yang namanya print itu nyetak, kalau scan itu memindai. Beda, kan kalau print mah mengeluarkan gambar, kalau scan memasukkan gambar. Nah, bedanya kayak gitu, simpelnya. Jadi apapun yang ada di dalam komputer, gambar yang ada dalam komputer itu bisa kita cetak melalui printer.
Nah, apapun gambar yang ada di luar komputer, contohnya misalkan objek ini nih, gambar ini kita bisa scan dan memasukkannya ke dalam komputer. Itu ya prinsip dari scanner. Simple ya. Memasukkan apapun yang bentuk fisik dari luar menjadi bentuk digital. Itu scan. Kemudian tadi jenis-jenisnya. Ada scanner drum. Scanner drum mah pokoknya mah gede, kayak drum gitu ya. Dan itu jarang digunakan karena udah jadul. Nah, berikutnya, tadi di video juga ada scanner flatbed. Nah, kalau flatbed, pernah lihat nggak kalian di sehari-harian kalian? Tadi apa? Betul ya, di tempat fotokopian. Ada tuh kan ya, yang gede itu kan. Nah, itu tuh termasuk ke dalam ini, jenis scanner flatbed. Karena flat tadi ya, yang namanya flat itu kan datar. Nah, flat mukanya, datar mukanya. Kayak printer ini. Flatbed. Bed itu adalah kasur. Jadi kan kasur kan datar ya. Jadi disebutnya kayak kasur datar. Print scanner yang kayak kasur datar. Nah, ini yang sering saya yakin Bapak kalian sering menjumpainya di keseharian. Tadi ya, yang disebutkan dari mesin fotokopi. Terus ini juga ada di printer ngegabung. Suka ada di bagian atasnya tuh. Ada ya, kalau kita buka printer tuh ada mini, cuman lebih kecil dari mesin fotokopi. Nah, itu juga disebut dengan scanner flatbed. Nah, ini yang sering nanti kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah nanti ketika PKL, ketika kelas 3, pasti bakal ketemu cara nge-scan, cara nge-print itu bakal. Makanya mulai dari sekarang kita belajar dulu, mulai dari dini ya, belajar bagaimana caranya scan, cara nge-print gitu ya. Dan yang paling sering kepake adalah ini, scanner flatbed. Terus ada tadi yang film scanner. Kalau film scanner mah jarang kepake karena apa? Karena fungsinya tadi cuma untuk men-scan film negatif. Dan terakhir roller scanner. Nah, roller scanner juga itu nyatu sama printer di bagian atasnya tuh. Itu bisa memasukkan gambar yang dari luar. Dan terakhir ini tadi yang hand scanner yang untuk mengecek suhu ya. Terus di pasar swalayan ini ada hand scanner. Oke. Tahu ini cam scanner? Nggak tahu? Bapak ingin tanya nih. Kan kalau misalkan kita beli scanner mahal ya. Kira-kira bisa nggak kita nge-scan pakai hal yang kita punyai? Pakai HP. Betul ya. Sekarang udah canggih, teknologinya canggih. Lebih simpel lagi kita bisa melakukan scanning gambar itu menggunakan HP. Tapi ada aplikasi ketiganya. Itu yang disebut ini cam scanner. Nah, nanti kalian coba pakai nge-scan-nya itu, belajar scan-nya pakai cam scanner dulu. Karena kita kan keterbatasan alat ya, dan kalau beli scanner mahal, kita pakai belajarnya cam scanner dulu. Seperti itu. Itu penjelasan tentang jenis-jenis dan fungsi-fungsi dari scanner. Nah, sekarang tadi yang Bapak sampaikan di awal, akan ada penugasan. Penugasannya seperti biasa, Bapak akan bagi kelompok, dan nanti Bapak akan sampaikan LKPD ini, udah ada tugasnya ke masing-masing kelompok. Dan dikerjakan waktunya sekitar 20 menit, karena ini nggak banyak ya, mengulas tadi soal yang tadi. Nanti kalian baca soal-soalnya, dan kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Bapak bagi dulu kelompoknya. Untuk kelompok 1 nih, ini karena ada sekitar, Bapak akan bagi 4 kelompok. Kelompok 1, Aryanda Yulita. Kemudian ada Ilham Sobariana. Terus ada Muhammad Julfikor Firdaus. Dan ada Nimatul Jannah. Untuk kelompok 1 silakan langsung pindah tempatnya sebelah sini dulu. Ini kelompok 1 di sini. Kemudian kelompok 2 sebelah sini.
Kelompok 2 ada Denis. Kemudian ada Ilham Abdul Salam. Ada Ima Rahmawati. Kemudian ada Muhammad Hilmi. Dan satu lagi Dena Saputri. Di sini ya, kelompok 2 di sebelah sini. Untuk kelompok 3 ada Muhammad Tata Saputra. Kemudian ada Martanti. Terus ada Najwa Bella, Nanda, sama Salwa. Di sini kelompok 3. Ini di sini. Kelompok 4 ada Rijal belum ya? Oh ya, nggak ada. Rijal nggak ada. Sandi, Jaskia. Yang belum siapa aja? Dini, Jaskia, Sandi, sama. Oh, cuma 3 lagi. Kalau gitu karena gabung aja ya. Jaskia ke kelompok 1, Sandi ke kelompok 3. Dini ke sini. Sok. Nah, ini Bapak akan bagikan lembar tugasnya. Walaupun kelompok ya, ingat ya, walaupun kelompok, perhatikan dulu. Ini kalian mengerjakannya individu, tapi bisa bekerja sama dengan kelompoknya gitu ya. Ini bagikan. Ada yang kurang? Itu bagian lagi. Yang belum mana? Udah semuanya dapat? Nah, sebelum dikerjakan, sebetulnya ini ada kesalahan soal ya. Ini hanya ada 5 soal. Jadi yang soal nomor 4 itu ngegabung sama soal nomor 5. Gitu ya. Dan nanti untuk yang membuat gambar logo itu, kalian buatnya di bagian belakang di sini. Ini yang nomor 5, gambar logo branding. Itu kalian gambar logo yang simpel aja, kayak misalkan apa yang simpel? Apa? Logo-logo yang simpel kayak YouTube. Atau mau ini tuh, cam scanner, CS gitu boleh. Cukup yang simpel-simpel aja. Yang udah ada, logo yang udah ada. Sok silakan dikerjakan. Kita waktunya nggak banyak, sampai jam 12 lebih 5. Jawabannya ya di belakang di sini. Dan untuk jawabannya itu kalian bisa searching di internet ya, menggunakan HP. Dan itu kan Bapak sudah share kan link videonya di grup sama materi bahan ajarnya di grup. Kalian bisa searching di situ untuk menjawab soal-soal EKPD ini.
Boleh bekerja sama dengan masing-masing kelompoknya, saling bertanya, berdiskusi. Itu yang soal akhir, yang bikin logo, tadi kata Bapak buat yang simpel aja. Soalnya kan nanti si logo itu kalian scan pakai tadi yang kamera,
pakai aplikasi Cam Scanner. Pasti bisa. Itu kan ada langkah-langkahnya, kalian ikuti. Nah, nanti yang dipresentasikan, mempresentasikan langkah-langkah scan tadi. Bebas. Apa? Gimana? Dijelasin. Kan kalau ya, Empat sama lima nyatu gitu. itu nyatu satu soal salah nomornya tadi. Berarti nanti pas mau scan otomatis kalian harus download dulu ya aplikasinya. Presentasinya nanti perwakilan kelompoknya satu aja. Nanti karena kan itu ada yang bantu megangin ya. Karena kan nanti langsung demonstrasiin tuh langsung scan-nya. Nanti mungkin boleh berdua untuk ngebantu temennya. Saling ngebantu. Gimana?
Mas gimana kan menurut amati jenis skener. Maksudnya itu teh nyatu 4 sama 5 teh ke tulis nomornya. Jadi diamati dulu terus diuraikan tuh apa aja sih langkah-langkahnya. Mereka jangan Udah belum? Perangkat gawai itu HP kalian. HP Android, HP. Jadi si scanner yang ada di HP apa? Kan tadi disebutin ada cam scanner. Udah? Ini kelompok 1. Belum gambar ini ya, gambar apa aja? Boleh bebas. Logo yang udah ada aja yang simple. Logo pulpen. Boleh, boleh. Sok. Apa YouTube? Lima menit lagi ya. Bisa selesai, jamin. Yang soal terakhir, LKPD soal terakhir, ingat ya, yang simpel aja, cukup yang simpel aja, karena tujuannya itu gimana caranya bisa pakai scanner aja sebetulnya. Kalau logo mah, apa? Aplikasinya boleh, yang penting di HP kalian, nanti di scan ya. Boleh bebas, mau logo Google, YouTube, Instagram, boleh, boleh. Mau logo sekolah, boleh. Tapi yang simpel aja.
Udah ada yang nyoba nyeken? So, kalau udah bikin gambarnya, coba di-scan si gambarnya. Ini apa? Video bisa, itu bisa. Cuma saya itu tuh bengkok. Nggak bisa di-scan ya. Nggak bisa di-scan. Harus scan. Ini kalau nggak bisa di-scan kita bikin lagi. Ini ambil pensil dong. Bawa ini aja. Ada mau. Kalau pakai HP cukup di foto, pakai harus pakai aplikasi. Tapi kalau pakai yang alat tadi, template harus ada. Udah, yang lain? Bisa nyekennya? Enggak, cobain. Buat kenal.
Tidak boleh, guys. Masih. Ya waktunya udah habis ya. Udah habis. Jadi kalau udah habis untuk nanti presentasi kita lanjut aja minggu depan. Sekarang tugasnya dikumpulin aja. Sekarang tugasnya dikolektifin per orangan di masing-masing kelompok. Baru nanti ke depannya. Yuk, dikumpulin. Oke, sok duduk lagi ke depan. Situ, lu nggak usah pindah, tadi dulu. Apa ini Pak? Ya perhatikan dulu semuanya. Sok duduk dulu. Jadi untuk hari ini kesimpulannya adalah kita tadi udah belajar apa? Scan ya. Jadi fungsi-fungsi scan apa, jenis-jenis scan apa, terus yang terakhir kalian lakukan adalah melakukan scan pakai aplikasi. Ya. Itu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kalian pakai, bisa kalian aplikasikan di kehidupan nanti ketika PKL atau nanti ketika kalian kerja itu bisa pakai. Oke, semuanya perhatikan dulu, jangan ada yang ini. Nanti minggu depan itu pasti kan tadi ada yang belum presentasi ya, karena waktunya udah habis. Kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini Bapak cukupkan karena waktunya sudah habis. Terima kasih ya. Bapak harapkan kalian menjaga terus kesehatan, hadir terus dalam pembelajaran sekolah, tetap semangat dan memperhatikan langkah-langkah proses-proses dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.